Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini penetapan waktu imsak dikesankan merupakan satu pendapat yang salah oleh sebagian pihak, dianggap satu pendapat yang bid'ah oleh sebagian pihak. Padahal penetapan waktu imsak ini merupakan penetapan yang dilakukan oleh mayoritas ulama muslimin di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dan pengamanan waktu imsak ini merupakan amaliyah mayoritas umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk juga di Indonesia. Termasuk yang perlu kami sampaikan di sini sebuah fakta bahwa salah satu ormas besar di Indonesia, yaitu Ormas Muhammadiyah, itu termasuk pihak yang menetapkan waktu imsak dan mengamalkannya. Dan ini merupakan pendapat resmi daripada ormas tersebut. Ini artinya Muhammadiyah sebagai salah satu ormas besar Islam di Indonesia, selain Nahdlatul Ulama, selain NU dan ormas-ormas yang lain, ini berkesesuaian pendapat mereka dengan mayoritas ulama dan mayoritas umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, ada sebagian pihak yang berusaha mendekat kepada Muhammadiyah, yang dianggap Muhammadiyah ini merupakan ormas yang sama dengan mereka, atau minimal punya banyak persamaan dengan mereka. Padahal faktanya tidak demikian. Banyak hal yang ternyata mereka ini berbeda dengan Muhammadiyah. Salah satunya dalam masalah imsak. Pihak-pihak tersebut menyatakan bahwasanya penetapan waktu imsak ini merupakan perkara yang bid'ah. Mereka menyikapi dengan keras, mereka menyikapi dengan berlebihan, seakan-akan mereka menjadikan masalah penetapan waktu imsak ini termasuk bagian daripada usuluddin ataupun termasuk pokok agama yang tidak ada ruang untuk berbeda pendapat dan untuk saling menghormati. Nah, ternyata mereka ini ingin menyampaikan atau ingin menjelaskan kepada umat Islam bahwa mereka ini tidak bersendiri. Akhirnya mereka itu dekati Muhammadiyah ataupun ingin menampilkan diri bahwasanya mereka itu tidak bersendiri, tapi juga bersama Muhammadiyah, yang faktanya dalam masalah imsak ini berbeda dengan ormas Muhammadiyah yang menetapkan adanya waktu imsak. Kita akan lihat di sini. Saya akan sampaikan pendapat resmi daripada Muhammadiyah tentang masalah imsak. Kalau kita lihat di situs resmi Muhammadiyah, di situs muhammadiyah.org.id, dijelaskan di situ dalam judul pembahasan apakah jadwal imsak termasuk bid'ah. Di sini Muhammadiyah, saya akan sampaikan poin-poinnya, bahwasanya mereka menjadikan waktu imsak ini sebagai sesuatu yang diperbolehkan, dan ketentuan akan penetapan waktu imsak ini dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian mereka juga menyitir hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di mana di kisah itu Rasulullah SAW kan sahur dengan sahabat Zaid ibn Thabit. Kemudian beliau berdua selesai dari makan sahur itu di waktu imsak. Ketika ditanyakan kepada Anas bin Malik, waktu menahan dirinya Nabi SAW berhenti dari makan sahur dengan Zaid ibn Thabit dengan sholat itu adalah sekitar 50 ayat seorang membaca Al-Quranul Karim. Hal ini menjadi asal-usul waktu imsak, yaitu diperkirakan 50 ayat itu sekitar 10 menit sebelum adzan subuh. Bahkan mereka juga menyampaikan bahwa menurut pendapat mereka, istilah imsak ini seperti tercantum di kalender Muhammadiyah itu belum bisa atau belum dapat divonis sebagai sesuatu yang bid'ah. Kalaupun dikatakan bid'ah, itu hanya dari sisi bahasa saja, bukan secara syar'i. Karena praktek seperti ini, maksudnya menahan diri dari makan sahur 10 menit sebelum adzan subuh, itu sudah ada pada masa Rasulullah SAW dan juga masa sahabat, di mana Rasulullah sendiri juga melakukan, para sahabat juga melakukan. Maka bagaimana kemudian ini dinamakan sesuatu yang bid'ah? Kemudian juga mereka menyampaikan bahwa waktu imsak itu hanyalah sebuah kebiasaan masyarakat muslimin, atau sekedar peringatan untuk berhati-hati dan untuk menjaga diri, ya. Bukan mereka itu melarang kemudian di waktu 10 menit sebelum adzan itu haram untuk makan dan minum. Tidak, mereka amat sangat paham. Jadi Muhammadiyah sendiri menyampaikan sangat paham bahwasanya itu sebenarnya masih boleh untuk makan dan minum. Tetapi mereka menjadikan waktu imsak, berhenti makan sahur 10 menit sebelum adzan adalah untuk langkah kehati-hatian, karena kalau terlalu mepet dengan waktu adzan subuh mereka baru berhenti, itu sangat berisiko sekali, yang bisa jadi hal itu nanti akan menyebabkan puasa mereka batal. Misalkan ketika mereka
pas makan minum ternyata adzan subuh sudah dikumandangkan, yang artinya itu sudah masuk waktu sholat subuh, fajar shadiq sudah muncul, dan mereka sengaja menelan, itu puasanya batal dengan kesepakatan para ulama. Bahkan dalam tulisan ini Muhammadiyah membantah sebagian pihak yang menganggap waktu imsak itu sebagai sesuatu yang bid'ah. Salah satunya adalah apa yang termaktub dalam kitab Taisirul Alam, syarah daripada Umdatul Ahkam. Itu ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dari Saudi. Di situ Muhammadiyah menyatakan bahwa vonis bid'ah di kitab ini itu termasuk sesuatu yang agak berlebihan dan timbul dari rasa khawatir yang tidak beralasan. Ini kata Muhammadiyah, bukan saya. Jadi dikomentari seperti itu. Bahkan mereka mengatakan kita tidak boleh begitu saja memegang faham seseorang selama tidak menunjukkan dalil yang kuat. Kita harus kritis dalam memahami satu nas dari Al-Quran dan sunnah yang makbulah, sunnah yang diterima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pendapat Muhammadiyah tentang waktu imsak, yang kesimpulannya mereka ormas Muhammadiyah sebagai salah satu ormas terbesar setelah Nahdlatul Ulama juga menetapkan bolehnya menggunakan waktu imsak dengan argumentasi yang sudah disebutkan tadi, yang mana pendapat ini mencocoki akan pendapat Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia, dan juga mencocoki ormas-ormas lain, mayoritas umat Islam di Indonesia, dan juga mayoritas ulama di seluruh penjuru dunia. Dan juga di sini perlu kami sampaikan ini sebagai fakta bahwasanya pihak-pihak yang mengklaim diri dekat dengan Muhammadiyah, yang katanya sama dengan Muhammadiyah, yang lebih punya banyak persamaan dengan Muhammadiyah, itu kalau diteliti secara seksama, pengakuan itu sebatas pengakuan. Banyak hal dari mereka yang ternyata itu berbeda dengan Muhammadiyah. Banyak perkara yang mereka itu menyelisih Muhammadiyah, yang ternyata itu kalau kita kalkulasi jumlahnya tidak sedikit. Ya, oleh karena itu mari saya mengajak kepada seluruh umat Islam dari ormas manapun, dari kelompok manapun, untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini. Kalaupun kalian misalkan tidak berpendapat adanya waktu imsak, dan itu sulit sebenarnya, tapi pandanglah masalah imsak ini adalah masalah khilafiyah istihadiyah, ya ada ruang untuk istihad, sehingga usahakan untuk tetap menghormati mayoritas umat Islam, ormas-ormas besar umat Islam yang menggunakannya dan mengamalkannya. Jangan sampai membuat narasi-narasi, ungkapan-ungkapan di ceramah-ceramah yang terlalu keras, terlalu over, terlalu ekstrim, yang menyatakan bid'ah, yang mengatakan sesat, yang mengatakan ini dan seterusnya, yang kadang-kadang itu menjadi pemicu terjadinya fitnah di tengah-tengah masyarakat, dan sebagai pemicu juga terjadi reaksi keras dari masyarakat yang nanti itu akan berdampak yang tidak baik kepada persatuan kaum muslimin di Indonesia yang sebenarnya sudah ayem. Seandainya Anda bisa bersikap dan mengamalkan hal ini, mengikuti Nahdlatul Ulama, mengikuti Muhammadiyah, dan mengikuti mayoritas kaum muslimin dan juga ulama muslimin di seluruh penjuru dunia, tentu itu lebih baik karena argumentasinya jelas sebagaimana yang sudah kita sebutkan, dalil-dalilnya ada. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.